ثم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنكم. وألفاظ القذف وهي كثيرة حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب الزنا إليه إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. Dan termasuk di antara maksiat-maksiat lisan adalah alfazul qadzaf. Alfazul qadzaf yaitu lafaz-lafaz qadzaf. Qadzaf, apa sih qadzaf itu? Qadzaf adalah ar-ramyu biz-zina ala jihati ta'yir. Itu definisi para fuqaha biasanya. Adalah menuduh berbuat zina dengan tujuan mempermalukan seseorang. Itu termasuk dosa lisan. Wahia kathiratun, dan ia lafaz-lafaz yang bisa membuat seseorang dianggap berzina atau dituduh berzina, kathiratun, itu banyak. Jadi lafaz-lafaz qadzaf, tudingan berzina kepada seseorang itu banyak. Ya, ada kalanya sharih, ada kalanya kinayah. Sharih itu adalah terang-terangan. Seperti misal ada seseorang mengatakan ya zaniyah, wanita penzina. Atau bahasa kita misalnya hei pelacur. Atau bahasa Banjarnya misalnya hei lahung. Itu adalah kalimat sharih, tuduhan kepada seseorang berzina. Atau kinayah, sindiran. Kalimatnya tidak mengindikasikan kepada khusus perzinahan, tetapi mengandung makna lain misalnya. Itu dianggap kinayah. Seperti misalnya ada orang mengatakan dasar anak kampang kepada seseorang yang dimusuhinya, dia mengatakan dasar anak kampang. Berarti itu adalah kinayah. Dia menuduh ibu anak ini berzina. Hati-hati, jangan sembarangan kamu bicara. Dasar anak haram. Itu kalimat kamu ucapkan kepada seseorang, maka itu adalah kinayah bahwa kamu menuduh orang tuanya berzina. Hati-hati kamu. Masih banyak contoh-contoh lain. Hasiluha, kesimpulannya, kullu kalimatin, setiap kalimat, tansibu insanan, yang akan menyandarkan seseorang, awahidan min qarabatih, atau satu orang dari keluarganya sendiri, ila zina, kepada perzinahan. Pokoknya kalimat itu jika diucapkan maka ia akan menyandarkan seseorang kepada perbuatan zina. Itu adalah dianggap qadzaf, tuduhan perzinahan kepada seseorang yang belum tentu benar. Walaupun kalimat itu kamu ucapkan kepada istri kamu sendiri.
ketika bertengkar dengan istrinya di rumah, lalu dia mengatakan, dasar wanita murahan. Ini kinayah ini. Apa maksud wanita murahan? Kalau dia bermaksud itu adalah penzina, kena. Artinya lelaki ini telah melakukan dosa besar. Apalagi terang-terangan, dasar wanita pelacur. Istri sendiri dibilang seperti itu. Kamu kena hukum qadzaf. Fahiyya qadzafun, maka ia dianggap qadzaf. Pokoknya setiap kalimat yang diucapkan, maka kalimat itu akan menyandarkan seseorang kepada perbuatan zina. Itu adalah qadzaf. Qadzaf bagi siapa? Liman nusibaz zina ilaih, bagi orang yang perzinahan tadi disandarkan kepadanya. Itu tudingan dan tuduhan kepada seseorang berbuat zina. Imma sharihan, bisa jadi dengan bahasa yang terang-terangan, seperti mengatakan dasar pelacur, dasar penzina, itu kan jelas terang-terangan. Au kinayatan, atau secara itu mutlakan. Kalau terang-terangan itu mutlak, berniat atau tidak berniat. Kalau kalimatnya sharih, maka dia dihukumi qadzaf. Qadzif, ini pelaku qadzif. Hukumannya nanti akan dijelaskan. Au kinayatan, atau bahasanya kinayah. Seperti tadi mengatakan dasar wanita murahan. Wanita murahan itu kan tidak tentu pelacur. Ya, tidak tentu penzina. Murahan bisa murah senyum gitu kan. Nah, karena itu kinayah bisa mengandung banyak makna, maka itu bergantung kepada niat. Jika orang yang mengucapkan kalimat dasar wanita murahan kamu, di dalam hatinya bermaksud adalah penzina atau pelacur, itu dihukumi qadzaf. Dihukumi qadzaf. Jadi au kinayatan biniyatin, atau lafaz yang diungkapkan oleh orang tersebut adalah lafaz kinayah yang bermakna banyak, bisa bermakna tudingan perzinahan, bisa bermakna lain, tetapi biniyatin, dengan niat. Artinya di hatinya yang dia maksud memang itu perzinahan, maka dia qadzaf. Itu kalau kinayah, harus ada niat di hatinya. Tapi kalau sharih, terang-terangan seperti pertama tadi, wahai pelacur, wahai penzina, itu tidak perlu berniat, sudah dihukumi qadzaf. Hati-hati. Apa hukumannya bagi orang yang melakukan qadzaf? Wa yuhaddul qadhifu ila 80 jaldatan. Dan dihukum al-qadhifu, orang yang melakukan qadzaf, menuduh seseorang berzina tadi, ila 80 jaldatan, sampai kepada 80 kali cambukan. Dicambuk oleh imam yang diwakili al-bujur misalnya. Berapa kali? 80 kali. Kenapa? Karena dia menuduh seseorang berzina tanpa bukti. Syaratnya apa? Kalau kita bahas khusus bicara tentang haddul qadzaf, panjang. Cuma kita ambil poin-poin penting dulu. Nah, poin-poin yang terpenting saja. Di antara syarat seseorang itu berhak untuk dihad atau dihukum karena menuduh seseorang berzina, pertama adalah wanita yang disebutnya sebagai penzina itu adalah wanita yang afifah, terhormat. Memang wanitanya adalah wanita yang menjaga kehormatannya, iffah, punya iffah, kehormatan. Wanita baik-baik. Dikatakan dasar pelacur. Yang dikatainya pertama tadi wanita baik-baik. Dan ketika ia mengatakan dasar pelacur, dia dituntut untuk mendatangkan saksi 4 syuhada, 4 orang laki-laki yang menyaksikan dia betul-betul melacur atau berzina. Kalau tidak, maka lelaki ini berhak untuk diqadzaf, dicambuk 80 kali. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi,
wanita yang dikatakannya penzina, pelacur tadi adalah wanita yang memang tidak memiliki kehormatan. Artinya tidak tahu malu, buka aurat di mana-mana, ngobrol dengan lelaki semaunya, seenaknya, tanpa ada pembatas, bebas. Nah, itu kalau dikatakan, hei jablay, nggak kena. Nggak kena qadzaf. Kenapa? Karena memang perempuannya perempuan yang tidak menjaga kehormatan. Jadi yang dimaksud wanita yang dituduh berzina, maka si penuduh akan mendapat hukuman qadzaf kalau wanitanya wanita yang memang afifah, menjaga kehormatan. Tapi kalau memang wanita nakal, orang yang mengatakan dia penzina misalnya, nggak kena qadzaf. Tapi kalau dia tidak terbukti berzina, ya paling mungkin dosa dia. Itu aja, tapi nggak dihukum qadzaf. Dan jika lelaki tersebut ketika mengatakan wanita yang afifah, yang terpelihara kehormatannya, wahai penzina, dia tidak mendatangkan 4 saksi yang betul-betul melihat perempuan itu berzina, maka lelaki tersebut jika didakwa atau dikadukan kepada hakim, nanti hakim akan memutuskan bahwa lelaki tersebut adalah qadzif, berhak untuk mendapat hukuman yaitu 80 kali cambukan. Itu kalau lelaki tersebut adalah orang yang hur, merdeka. Warraqiqu nisfuha, dan adapun budak jika yang melakukan qadzaf, mengatai seseorang wanita yang afifah, terpelihara kehormatannya tadi, benzina misalnya, dan yang mengatakannya ini tadi si budak, maka dia diberi hukuman nisfuha, separohnya 80 cambukan. Separoh hukuman orang merdeka. Berarti berapa? 40. Yang menyambungnya algojo, bukan orang kurus kering, pakai cambuk besar, mungkin 3 kali cambuk aja pingsan, apalagi 40 kali, apalagi 80 kali. Hati makanya jaga lisan, jangan asal bicara, walaupun yang kamu kata-katai itu istri kamu sendiri. Dasar wanita murahan, dasar pelacur. Kalau hukum Islam masih diberlakukan, si istri mengadukan kepada hakim, ke pengadilan, kamu diqadzaf. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan bukti ketika menuduh istrimu berzina, padahal istrimu adalah wanita salehah yang menjaga kehormatannya di rumah. Wa minha, dan diantaranya juga maksiat-maksiat lisan adalah sabbus sahabah, mencela sahabat-sahabat Nabi, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka? Para sahabat itu, mereka adalah man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi fil ardi mu'minan bihi wa mata a'lal iman. Sahabat itu adalah orang yang pernah berkumpul dengan Nabi di masa hidup beliau dan di bumi. Dia di samping berkumpul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, percaya dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan iman. Itu adalah sahabat. Jadi orang yang berkumpul dengan Nabi di masa hidupnya. Berarti ada orang yang tidak pernah berkumpul dengan Nabi di masa hidup Nabi, seperti Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tinggal di daerah Qarn, sedangkan Nabi tinggal di kota Madinah.
jarak yang cukup jauh. Uwais Al-Qarni ingin mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia yang mesti harus dirawat olehnya. Karena sibuk merawat ibunya, dia tidak bisa untuk mengunjungi Nabi sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Uwais Al-Qarni walaupun satu zaman tapi tidak pernah berkumpul bersama Nabi, dia tidak dikategorikan sahabat. Atau ada orang berkumpul dengan Nabi tapi bukan di masa hidupnya Nabi. Tidak di masa hidupnya Nabi, Nabi sudah wafat. Tetapi ada salah seorang wali yang soleh bertemu dengan Nabi secara yaqadzatan, secara terjaga, bukan dalam mimpi. Emang itu bisa terjadi? Bisa. Siapa bilang tidak? Nabi sendiri yang mengabarkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, "Marra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah." Barang siapa yang bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka kelak dia akan melihat aku dalam terjaganya. Berarti Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita umatnya yang terlahir di akhir zaman, yang jarak antara kita dengan beliau sekarang ini sudah 15 abad lamanya. Tetapi kata Nabi, dia tetap bisa berkumpul dengan aku ya Allah. Banyak ulama-ulama dan aulia yang seperti itu. Seperti Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi. Ini beliau Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, "Ijtama'tu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan faqultu lahu haddithni ya Rasulullah." Kata Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi, aku pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Lalu aku katakan kepada beliau, "Hadithni, sampaikan kepada saya hadithmu ya Rasulullah." Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Uhaddithuka bi thalathatin." Aku sampaikan kepadamu 3 hadis. Yang pertama, "Man ittakhadha subhatan liyadhkurallaha ta'ala biha kutiba minadz-dzakirin sawa'un dzakara ba'dahu amla." Pertama, barang siapa yang membawa tasbih atau memegangnya, maka sebelum ia berzikir itu sudah dicatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah, sebagai ahli zikir. Walaupun setelah itu dia berzikir ataupun tidak, tetap sudah dicatat. Baru memegang tasbih. Karena apa? Karena niatnya baik ketika memegang tasbih untuk dibawa berzikir. Tapi mungkin karena lupa atau karena ada kesibukan yang harus diselesaikan, sehingga dia tidak sempat menggunakan tasbihnya tadi untuk berzikir. Tetapi dia sudah punya niat baik dengan membawa tasbihnya itu, dia sudah dicatat sebagai ahli zikir. Bukan dikalungkan, bukan. Tasbih dikalungkan. Peniru siapa ente? Tasbih dikalungkan, laki-laki pakai kalung. Jangan lagi ya, jangan dikalungkan lagi tasbih. Atau dijadikan gelang. Ya, pegang atau simpan di saku. Nanti ketika kamu memiliki waktu luang, isi dengan berzikir, salawat kepada Rasulullah, ambil tasbih. Begitu. Jangan dikalungkan. Mau jadi apa ente? Niru artis. Allahu Akbar. Panutan ente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan artis. Gitu. Yang kedua, kata Nabi kepada beliau, "Lam tazal raihatu qahwatul bunni fi famin insan lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu." Apa kata beliau? Mazalat raihatu qahwatil bunni fi famil insan tastaghfiru lahul malaikah. Begitu. Selama aroma kopi di mulut seseorang,
maka malaikat senantiasa selalu memintakan ampun untuknya. Hebat ya minum kopi. Enak, sudah enak, malaikat memintakan ampun lagi. Tapi siapa dulu yang minum? Nah, kalau ente minumnya untuk bergadang sambil gitar-gitaran, ya pergi malaikat, ngapain gue mintakan ampun untuk orang kayak gini-gini. Nah, ini yang dimaksud adalah para kaum solehin terdahulu itu jika mereka bangun di tengah malam biasanya bikin kopi. Supaya apa? Tidak ngantuk dan semangat tahajudnya, semangat witirnya, semangat baca Qur'annya. Berarti kopi yang dia minum itu ibadah. Kenapa? Karena niatnya untuk supaya mereka kuat beribadah. Innalil wasaili hukmal maqasid. Sesungguhnya perantara itu sama hukumnya dengan maksud dan tujuan. Perantaranya minum kopi, tujuannya supaya kuat. Maka minum kopi sama dengan supaya kuat ibadah. Itu dapat pahala. Di dalam Zubat disebutkan wa khassa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wat tarki ala sawa'i. Lakin idza nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Dikhususkan yang mubah itu bila dilakukan ataupun ditinggalkan sama, enggak dapat dosa, enggak dapat pahala. Tapi idza nawa bi aklihi al-quwa, jika dia berniat dengan menyantap makanan supaya kuat li ta'atillah, untuk taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, maka dia berhak mendapatkan pahala yang diniatkannya. Makan hukumnya mubah. Kita mau makan sate, kita mau makan rawon, mau makan nasi goreng, nggak dapat pahala. Tapi ketika menyantap nasi goreng tadi, sate tadi, niat supaya saya kenyang lalu kuat untuk sholat, itu dapat pahala. Sama seperti kaum solihin, ketika bangun di tengah malam bikin kopi dan diminum, niat mereka agar kuat tahajud, tidak ngantuk, kuat baca Quran, kuat berzikir, kuat berselawat kepada Rasulullah, maka minum kopi mereka itu dianggap ibadah. Sehingga aroma kopi yang masih ada di mulut mereka itu mengakibatkan para malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Tapi kalau minum kopi, kopi, gol, slidingnya, ya nonton kesebelasan, yang gak dapat pahala ente. Sudah asik melihat Ronaldo dapat pahala belum kita? Siapa bilang dapat pahala? Katanya kalau di mulut bawa kopi malaikat mintakan ampun. Ente minumnya nonton kesebelasan, gak dapat. Enak aja. Paham? Kemudian yang ketiga, al-julusu baina yaday waliyyin lillahi kasyajji baydatin khairun min ibadatin hatta tuqta'al ardu irban. Duduk di hadapan walinya Allah, duduk di hadapan walinya Allah Subhanahu wa taala dengan jangka seperti memecah telur. Dalam riwayat lain kasyajji baydatin, seperti menggoreng telur. Kalau memecah telur paling berapa detik? Kalau menggoreng telur mungkin ya anggaplah setengah menit ya. Semenit lah anggap ya. Duduk di hadapan wali seperti itu lebih baik daripada kamu beribadah sampai menjelajahi bumi ini sepotong demi sepotong. Oh, loh kok bisa? Duduk di hadapan wali lebih baik daripada beribadah sampai kamu jelajahi bumi ini dari sudut ke sudut sampai dari ujung ke ujung. Apa jawabnya? Duduk di hadapan wali itu, di hadapan orang soleh itu dapat mengingatkan kita kepada Allah. Di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Asma binti Umays bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi khiyarin nas." Wahai Rasulullah, beritahukan saya siapa sih manusia yang paling baik itu? Siapa mereka? Nabi menjawab, "Humul ladzina idza ru'u dzukirallah
Mereka adalah kelompok orang yang apabila dipandang maka Allah akan diingat. Artinya ketika memandang wajah mereka, kita tiba-tiba ingat sama Allah. Itu adalah sebaik-baik manusia, kata Nabi. Itu para wali-wali Allah. Baru duduk memandang wajah mereka, kita ingat dengan dosa-dosa kita. Malu saya duduk sama beliau. Saya kan banyak dosa. Kamu melakukan dosa bertahun-tahun gak pernah merasa berdosa. Tapi begitu duduk sesaat di hadapan seorang wali, di hadapan orang soleh, tiba-tiba perasaan berdosa itu muncul di hatimu. Berarti kamu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, malu saya. Ya Allah. Luar biasa berarti. Kamu sholat belum tentu ingat dengan dosa. Kamu sholat sampai berkali-kali sembahyang, belum tentu ingat dengan Allah. Tapi kalau duduk, walau sebentar, berhadapan dengan orang soleh, itu wajah mereka dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tadinya tidak semangat ibadah, tiba-tiba muncul di dalam hati keinginan, gairah dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Bahar Al-Qudaimi. Beliau mendapat langsung hadis dari Nabi secara yang khabar, tapi beliau bukan sahabat. Kenapa? Walaupun berkumpul dengan Nabi, tetapi setelah Nabi wafat. Syaratnya harus bihayatihi, di masa hidupnya Nabi. Kemudian fil ardi, di bumi, bukan di langit. Berarti Nabi Adam bukan sahabat. Iya, Nabi Adam bukan sahabat, Nabi Isa bukan sahabat, Nabi Yahya bukan sahabat, Nabi Harun, Nabi Yusuf bukan sahabat. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kan ada nabi-nabi di sana. Itu bukan sahabat. Walaupun berkumpul dengan Nabi, tapi di langit, bukan di bumi. Kemudian yu'minu bihi atau mukminan bihi, dia itu berkumpul dengan Nabi, bukan hanya berkumpul, tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Jahal bukan sahabat. Siapa lagi? Walid ibnu Mughirah bukan sahabat. Abu Lahab juga bukan sahabat. Kenapa? Karena mereka walaupun berkumpul dengan Nabi di masa hidup Nabi di bumi, tapi tidak beriman. Kasihan ya. Kasihan. Sudah enak berkumpul dengan Nabi di bumi, iya, dalam keadaan hidup, Nabinya masih hidup, tapi tidak beriman. Itu bukan sahabat. Dia syaratnya beriman. Dan tidak cukup kalau hanya syaratnya beriman saja. Wa mata 'alal iman, dan ketika meninggal dunia pun dia dalam keadaan iman. Berarti kalau dia berkumpul dengan Nabi di bumi di masa hidup Nabi, beriman kepada Nabi, tapi matinya kafir, murtad, bukan sahabat, bukan. Memang ada yang kayak gitu? Ada. Abdullah ibnul Khattal itu dulu beriman dengan Nabi. Setelah Nabi wafat, dia malah murtad. Na'udzubillah min dzalik, maka dia bukan sahabat. Paham? Jadi begitu definisi sahabat. Nah, mencaci mereka para sahabat itu termasuk maksiat lisan. Kenapa? Karena kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para sahabat itu kulluhum udul, mereka semua adalah adil. Kenapa? Karena yang mendidik mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersabda di dalam sebuah hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku, maka baguslah didikanku. Kalau Nabi mengatakan baguslah didikanku, maka semua yang dididik Nabi itu pasti bagus. Dan mereka semua adil. Itulah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada mencela dan mencaci maki sahabat. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam Zubat mengatakan, wa ma jara bainas sihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu.
Apa yang terjadi di kalangan sahabat kita diam, jangan lancang ikut-ikutan membahas. Dan kita yakini mereka itu berselisih paham atas dasar ijtihad, yaitu melalui pemikiran-pemikiran mereka yang mereka ambil daripada Quran dan hadis. Karena mereka beda dalam memahaminya, sehingga mereka pun beda pula dalam berpikir. Lalu kemudian terjadi perselisihan pendapat, terjadi perselisihan paham. Tetapi itu tidak mencoreng keadilan mereka. Karena para sahabat semuanya adalah murid Nabi, berhak untuk berijtihad, berhak untuk memahami Quran dengan pemahamannya sendiri sesuai dengan yang ia pahami daripada Rasulullah SAW. Karena mereka beda-beda pemahamannya, lalu kemudian terjadilah perselisihan, dan itu masing-masing dapat pahala. Yang salah dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Di dalam hadis disebutkan, ma min mujtahidin ijtahada fa asaba falahu ajrani wa ma min mujtahidin ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Tidak ada orang berijtihad lalu kemudian tepat ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Tidak ada seseorang berijtihad tetapi ijtihadnya keliru, bukan dapat dosa, apalagi murtad, enggak, dapat pahala malahan, tapi 1 saja. Kenapa? Karena dia berijtihad. Artinya dia memahami Quran ini seperti ini menurut ijtihadnya, hasil buah pemikirannya yang pernah ia pelajari daripada Rasulullah SAW. Ya sudah, mereka tidak dihukumi berdosa, malah dapat pahala. Kalaupun keliru ya 1 pahalanya, jika benar 2 pahalanya, begitu. Maka semua yang terjadi di kalangan sahabat, seperti misalkan masalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, kita tidak boleh berani mengikut campuri dalam permasalahan itu, mengintervensi. Siapa kita? Mereka sahabat Nabi, mereka bertemu dengan Nabi. Atau yang terjadi antara Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di saat terjadinya perang Jamal, itu kita tidak boleh ikut-ikutan bicara. Diam, tutup mulut kamu. Kamu ini anak baru lahir, bocah ingusan. Jangan berani mencaci maki para pembesar-pembesar sahabat, apalagi sampai mengatakan Sayyidina Abu Bakar murtad, Sayyidina Umar murtad, Sayyidatuna Aisyah istri Nabi yang hari-hari bersama Nabi, bahkan ketika Nabi wafat ada di pangkuannya, dibilang murtad dah, murtad keluar dari Islam. Terus enti apa? Astagfirullahaladzim. Memang ada Habib yang gitu? Ada. Kalau tidak ada, buat apa Habib Abdullah bin Husain bin Thahir membahas di dalam kitab ini? Apa kata beliau? Wasabbus sahabah, dan wa minha sabbus sahabah, dan di antara maksiat bidah adalah mencela sahabat. Berarti ada aliran yang mencela sahabat? Ada alirannya yang mencela dan memaki sahabat. Pokoknya jika pian menemukan seseorang berani lancang berbicara tidak baik kepada Sayyidina Abu Bakar, atau kepada Sayyidina Umar, atau kepada Sayyidina Uthman, atau kepada Sayyidina Ali, atau kepada sahabat-sahabat yang manapun, yakinilah orang ini bukan sunni. Selesai. Jangan diikuti. Jadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak pernah mencela dan memaki sahabat. Mereka menghormati sahabat sebagaimana mereka menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga mereka menghormati dan memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbal anbiya'a qutil." Barang siapa yang mencela para nabi berhak untuk dibunuh. Mencela orang-orang yang diagungkan Allah, utusan-utusan Allah dimaki. Ini orang berhak untuk dibunuh. Wa man sabba ashabi julida, dan barang siapa mencela sahabatku, memaki sahabatku, kata Nabi, julida, orang itu harus dicambuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan seperti ini, berarti di kemudian hari nanti akan bermunculan sekelompok manusia yang mengaku umat Rasulullah SAW,
dan mengaku cinta kepada ahlul bait Nabi SAW, ternyata mereka dengan lancang mencela dan memaki para sahabat. Itu sudah ditebak oleh Nabi, bakal ada muncul yang seperti itu. Makanya Nabi sudah wanti-wanti terlebih dahulu sebelum aliran ini muncul. Ya tentunya setelah Rasulullah wafat, waktu Rasulullah masih hidup nggak ada yang berani, nggak ada yang aliran yang macam-macam, karena Nabi masih hidup. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Nabi bersabda, "Wa man sabba ashabi julida." Barang siapa mencela sahabat-sahabatku, maka hendaknya orang itu dicambuk. "Wa man sabba aliyan faqad sabbani." Dan barang siapa yang mencela Ali bin Abi Thalib, berarti ia telah mencela aku, kata Nabi. Nah, Sayyidina Ali itu sepupu Nabi, bukan sekedar sepupu, menantu Nabi, bukan sekedar menantu, ayahnya cucu Nabi Al-Hasan dan Al-Husain. Bahkan sahabat Nabi dari sejak kecil. Rasulullah serumah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mulai lagi halus. Kenapa? Karena Rasulullah setelah Abdul Muttalib wafat, beliau diambil alih atau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya serumah dengan Sayyidina Ali, karena Ali anak Abu Thalib. Nah, jadi kata Sayyidina Rasulullah SAW, orang yang mencela Ali bin Abi Thalib, maka dia berarti mencela aku sallallahu alaihi wasallam. Wa man sabbani faqad sabballah. Dan barang siapa yang mencela saya, maka berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat At-Tabrani. Wa syahadatuz zur wal khulfu fil wa'di idza wa'adahu wa huwa yudhirul khulfa wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti tentang maksiat-maksiat lidah yang berikutnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya. Wallahu a'lam bis-shawab.